Seperti ilustrasi yang di bawah ini, PIJ saja. Tapi kalau rantai Markov continue, PIJ tergantung pada waktu. Ya. Kita baca di bawahnya penjelasannya. Misalkan PIJT adalah probabilitas pada waktu S plus T berada di state C jika diketahui pada waktu S berada di state I, yaitu menyatakan probabilitas proses awalnya di state I akan berada di state C selama T waktu berikutnya. Kuantitas ini dinamakan probabilitas transisi dari rantai Markov continue. Kita dapat menentukan secara eksplisit PIJT untuk P-based proses dengan rate yang berbeda. Jadi untuk P-based proses nanti kita bisa menghitung atau menentukan PIJT. Tentu saja tidak semua proses bisa ditentukan PIJT-nya secara eksplisit ya. Nah, caranya bagaimana? Untuk proses P-based proses kelahiran murni, proses yang hanya bisa bertambah satu-satu ya. Jadi untuk proses yang demikian, misalkan XK menyatakan waktu proses berada di state K sebelum pindah ke state K plus 1 ya. Jadi kalau diilustrasikan karena P-based proses, contohnya misalnya rantai Markov proses Poisson, misalkan misalnya state K berada di state K itu selama XK. Kemudian dia pindah ke state K plus 1. Ya, jadi misalkan di sini XK menyatakan lama waktu proses di state K sebelum pindah ke K plus 1. Anggap bahwa proses saat ini di state J, di state I. Jadi ini notasi saja, saya kira Anda tahu bahwa XK adalah lama waktu di state K dan XK plus sebelum pindah ke state K plus 1, sebelum bertambah 1. Ya. Sekarang yang lebih penting saya gambar adalah misalkan anggap bahwa proses saat ini berada di state I. Jadi misalnya pada saat S, sekarang dia di state I. Dan misalkan C lebih dari I, ya tentu I plus 1, I plus 2, dan seterusnya. Dan XI adalah waktu yang diperlukan berada di state I sebelum pindah ke state lain. Ini XI. Ya. Sebentar, gambarnya saya perpendek saja. Pada waktu S state I, kemudian selama XI, dia di state I, kemudian karena P-based proses, maka dia kemudian pindahnya ke state I plus 1. Ya. Pindah ke state I plus 1. Maka ini adalah XI plus 1. Nah, dari situ nanti dia pindahnya ke state I plus 2. Ya, misalnya saja nanti. Yang J gitu ya.
maka ini XJ gitu. Dan seterusnya. Jadi XK plus 1 adalah waktu di state K plus 1 dan seterusnya. Maka sigma XK itu sampai J-1, di sini saya ambil kalau contohnya J-nya sama dengan ini I plus 1, I plus 2. J-nya sebentar, biar nggak terlalu sedikit. Ini saya ambil IXI plus 2, yang ini XJ, jadi J-nya X plus 3. J-nya di sini sama dengan I plus 3. Maka sigma K dari I sampai J min 1 XK, kalau pada gambar di atas ini adalah XI ditambah XI plus 1 ditambah sebelah J-nya ya tambah XI plus 2. Benar enggak? J jadi untuk gambar ini yang ini adalah J-1 ya. Ya. Berarti XK, berarti sigma XK itu adalah XI ini, lalu XI plus 1 ini, dan seterusnya sampai terakhir XJ-1. XJ-1 adalah XI plus 2. Ini yang saya tebalkan ini. Tidak termasuk XJ. Nah, Anda perhatikan waktu dari S ke sini adalah waktu yang digunakan atau waktu yang dijalani sampai proses masuk ke state J. Karena setelah sampai di waktu ini, dia kemudian pindah ke state J. Ya. Jadi X, Anda bisa lihat di sini, X sigma XK adalah waktu yang dijalani sampai proses masuk ke state J. Seharusnya jelas ya ilustrasi ini. Nah, selanjutnya jika proses belum masuk ke state J pada waktu T, atau jika proses belum masuk ke state J sampai waktu T, kalau saya punya waktu T di sini, ya. Maka state-nya pada waktu T itu pasti lebih kecil dari J. Misalnya pada waktu T ini, state-nya di sini.
Di sini XT. XT ini pasti lebih kecil dari J. Ya. Anda kalau sulit membayangkan, anggap saja J-nya misalnya 3, ini 4, ini 5, J-nya 6 gitu ya. Maka XT di sini baru sama dengan 5, dan 5 itu pasti masih lebih kecil, 5 itu lebih kecil dari 6. Ya. Jadi jika proses belum masuk ke state J, jika proses belum masuk ke state J sebelum waktu T, maka pada state-nya pada waktu T pasti lebih kecil dari J, dan sebaliknya. Ya. Jadi ada satu pernyataan yang ekivalen bahwa XT akan lebih kecil dari J jika dan hanya jika X1 ditambah sampai sigma tadi ini lebih besar dari T. Anda lihat gambarnya. XT kurang dari J. Anda lihat di sini di gambar yang saya gambar ini sebelah kanan ini. Ya. XT lebih kecil dari J. Anda lihat bahwa jumlahnya X1 tambah XI tambah XI plus 1 sampai XI plus 2 sampai sini, itu kan di kanan T, berarti lebih besar dari T. Nah, berikutnya. Oleh karena itu, untuk I yang kurang dari J, untuk proses Puebel proses, kita bisa tuliskan peluang, ya, XT kurang dari J dengan syarat berawal di state I, ya, X0-nya di state I, sama saja dengan peluang, ya. Jadi ini tadi saya kan maksud saya gini, kalau ini akan lebih baik kalau S-nya ini waktu 0 ya. Karena saya ambil T-nya di situ. Jadi XT kurang dari J, kalau X0 sama dengan I, itu sama dengan peluang yang sigma tadi, lebih dari T. Peluang sigma XK lebih dari T. Nah, lalu kita sudah pelajari bahwa XI sampai XJ-1 itu distribusinya eksponensial untuk rantai Markov kontinu. Distribusinya eksponensial dan saling independen. Rate-nya XI-nya lambda I, XJ-1 lambda J-1. Nah, selanjutnya, ya oke, di bab 5 ini ada yang sesuatu yang waktu itu kita lompat. Ternyata nanti kita lihat peluang atau sigma ini memiliki distribusi seperti ini. Ya. Nanti kita tunda dulu penjelasannya, nanti kita lihat persamaan 51. Kita di sini anggap saja menggunakan terlebih dahulu persamaan 59. Jadi XK, sigma XK, K-nya mulai dari I sampai J-1 itu CDF-nya
seperti ini. Kemudian tadi kan di sini kita bisa menentukan PIJT kalau rate-nya berbeda. Ya, rate-nya berbeda. Maka di sini kita anggap X lambda I sampai lambda J-1 itu berbeda. Kalau sama, nanti di sini ada pembagi R min lambda K. Kalau ada yang sama, pembaginya 0, nggak terdefinisi. Jadi kita anggap berbeda. Lalu kalau kita ganti J dengan J plus 1, kita peroleh ya yang sebelah kanan ini sigma K dari I sampai J, ini tetap. Yang ini apa namanya, sampai J, ya. Ini kita ganti sampai J plus 1. Nah, selanjutnya kita ingin menghitung peluang XT sama dengan J. Peluang bersyarat XT sama dengan J. Dengan syarat X0 sama dengan I, itu sama dengan persamaan 2 dikurangi persamaan 1. Mengapa? Karena persamaan 2 bisa ditulis sebagai E pangkat lambda min lambda J atau saya buat secara general saja. Perhatikan. Peluang X kurang dari J plus 1, XT kurang dari J plus 1, itu misalnya XT kurang dari J plus 1. Kalau J-nya misalkan 3, berarti ini sama dengan XT kurang dari XT sama dengan kurang dari J plus 1 itu XT-nya bisa sama dengan 0, atau XT sama dengan 1, X sama dengan 2, atau XT sama dengan 3. Lalu kalau XT kurang dari J, maka XT-nya itu tentu bisa 0, bisa 1, 2. Nah, kalau dikurangkan, XT kurang dari J plus 1 dikurangi kurang dari J, yang kurang dari 0, ya XT sama dengan 0 dikurang XT sama dengan 0 cancel, XT sama dengan 1 dikurang XT sama dengan cancel, XT sama dengan 2 dikurang XT sama dengan 3 habis. Yang tersisa adalah XT sama dengan 3, di mana 3 ya. Itu adalah sama dengan J-nya. Ya. 3 sama dengan J-nya. Jadi peluang XT sama dengan J diberikan X0 itu sama dengan ini, XT kurang J plus 1 dikurang XT sama dengan J. Kemudian nah ini ada khusus ini. Bahwa PIIT
kemudian pada waktu 0 misalnya dia set I, setelah waktu T berada set I, kembali. XI, kita tahu XI distribusinya eksponensial dengan parameter lambda I, maka PIT peluang XI kurang dari T adalah seperti ini. Karena XI-nya eksponensial, maka kita mendapatkan formula, nah, PIJT-nya itu ini, yaitu rumus 2 dikurangi rumus 1, sedangkan PIT-nya E pangkat min lambda IT. Ya, jadi ini adalah rumus probabilitas transisi dari Pugh-Birth process, di mana lambda I dan di mana rate-nya berbeda. Lambda I beda dengan lambda J untuk I yang tidak sama dengan J. Ya. Jadi untuk Pugh-Birth process kita bisa memperoleh PIJT yang rumusnya disajikan dalam proposisi 6.1. Ya, tentu PIJT berapa tergantung dari nilai-nilai. Kalau lambda I plus 1 sampai lambda J diketahui, lalu T-nya ditentukan, maka yang di sebelah kanan ini menjadi suatu bilangan, maka itulah probabilitas transisinya. Nah, kita lihat kasus khusus pada contoh 68. Perhatikan Yule proses. Apa itu Yule proses? Adalah proses kelahiran murni, di mana setiap individu dalam populasi secara independen memberikan kelahiran dengan rate lambda. Lambda N adalah N lambda. Kalau nggak salah ini saya pernah jadikan tugas waktu itu. Pernah jadikan tugas untuk menghitung lambda N di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau lambda N sama dengan N lambda, berarti lambda I adalah ya I lambda, lambda J adalah J lambda. Maka kita tinggal substitusi saja. Misalkan kalau kita ingin menentukan transisi probabilitas dengan I-nya 1, jadi P dari 1, peluang pindah dari 1 ke state J dalam waktu T. Ya. Peluang pindah dari state 1 ke state J dalam waktu T. Ya, kita tinggal memasukkan saja di dalam rumus di proposisi 6.1, I-nya diganti 1, ya. Lalu lambda I-nya diganti atau lambda K-nya diganti K lambda. Lambda K sama dengan K lambda. Ya. Nah, misalnya ini lambda K diganti K lambda.
Lalu sebentar, yang ini sigma R tidak sama dengan K, R-nya sama dengan I, I-nya diganti 1. Ini tadi K sama dengan I-nya diganti 1. Lambda R, apa jadinya? Lambda R per lambda R min lambda K sama dengan lambda R itu ya R lambda. Ini R lambda, K-nya R-nya tidak sama dengan K. R-nya 1. Mana ini? R-nya, bentar ya, R tidak sama dengan K, R-nya 1, berarti K-nya kalau K-nya 1, ini nggak boleh. Kalau K-nya 2, berarti R sama dengan 1. Harus dipakai contoh ini. Harus diilustrasikan pakai contoh. Kalau pakai rumus langsung nggak kelihatan ini. Oke, yang lain dulu. Yang ini sama, yang masih jadi pertanyaan ini, kenapa jadi R per RK? Nah, yang ini dipisahkan, karena yang sigma yang belakang sampai dari K sampai J-1, yang depan dari K sampai J, maka yang depan yang K-nya sama dengan J dipisahkan. Kemudian yang belakang nanti dikelompokkan. Lalu bisa disederhanakan. Ya, ini tentu membutuhkan sedikit coret-coret gitu untuk menghitung, mungkin butuh penjabaran. Dan kita perlu tunjukkan seperti ini, bahkan ini juga saya kira butuh coret-coret sampai seperti ini. Nah, singkat cerita di sini akhirnya kita bisa memperoleh PIJT-nya seperti ini. Ini kita bisa membuktikan ini sama dengan ini. Ini juga saya kira butuh penjelasan. Dan ini adalah bentuk binomial, penjumlahan binomial. Dan kita memperoleh rumus. Nah, untuk Joule proses P dari 1 ke J, T, rumusnya adalah ini. Ya. Rumus untuk transisi, probabilitas transisi dari state 1 sampai akhirnya sampai ke state J pada waktu T. Anda bisa menghitung misalnya peluang kalau lambdanya misalnya 1,
P-nya misalnya 5, ya, maka peluang pindah dari state 1 ke state 3 selama 5 jam misalkan, tinggal masukkan aja ke dalam rumus yang ada. Min 5 kali 1 pangkat min 5 pangkat 2, 1 bilangan. Ya. Jadi di sini disimpulkan berawal dari dengan demikian dari hasil di atas untuk Joule proses, berawal dari satu individu, populasinya, ukuran populasi pada waktu T mengikuti distribusi geometri dengan min E pangkat min lambda T. Kan ini adalah PDF dari distribusi geometri. Kalau populasinya berawal dari dengan I individu, maka kita bisa memandang setiap individu merupakan proses Joule proses, sehingga populasi pada waktu T merupakan jumlah dari distribusi geometri yang saling independen. Dan jumlah dari distribusi yang saling independen, geometri yang saling independen, itu sama saja jumlah distribusi dari banyaknya. Kalau kita andaikan, kita analogikan dengan kita melempar koin kan juga kegiatan yang saling independen. Ya. Sama saja banyaknya lemparan dari sebuah koin yang harus dilakukan sampai mencapai I-head. Jadi populasi pada waktu T merupakan distribusi negatif binomial dengan parameter I dan I pangkat min lambda. Jadi Anda juga bisa memandang bahwa kalau populasinya berawal dari I individu, maka probabilitas dari I ke CT adalah jumlah dari distribusi geometri yang saling independen dan dapat dibuktikan merupakan distribusi binomial negatif yang PDF-nya seperti ini. Oke, saya kira saya perlu untuk menjelaskan ke Anda tentang persamaan 5.9. Kembali ke bab 5 tentang rantai Markov, tentang proses Poisson saya kira nih.
bab 5.9. Iya, ini ya 59. Kita awali. Sebentar. Baik, kita sedikit review. Kalau kita memiliki variabel acak kontinu X yang berdistribusi eksponensial dengan parameter lambda. Lambda di sini juga disebut sebagai rate. Di dalam buku ini, kalau lambda merupakan rate, maka fx-nya, PDF-nya seperti ini. PDF-nya. Ini CDF-nya. CDF-nya, min-nya per lambda, lalu fungsi pembangkit momennya E pangkat TX, lambda per lambda min T, fungsi pembangkit momen. Ya. Lambda per lambda min T. Sehingga kita bisa menghitung momen kedua dan variansi. Ini fungsi pembangkit momen. Lalu kalau kita memiliki sejumlah variabel acak yang saling independen dan berdistribusi eksponensial. Misalkan kita memiliki X1 sampai Xn, semuanya berdistribusi eksponensial, saling independen, min-nya seperlambda, seperti yang PDF-nya seperti tadi, yang di atas, maka kita bisa mendapatkan distribusi dari X1 tambah X2 sampai tambah Xn, dan sebenarnya di bab 2 sudah ditunjukkan bahwa distribusi dari X ini adalah gamma dengan parameter N dan lambda. Buktinya bisa ada beberapa cara.
bisa menghitung fungsi pembangkit momennya, tapi bisa juga menggunakan induksi matematik, ya. Jadi di bagian ini dibuktikan dengan induksi matematik. Kalau dengan fungsi pembangkit momen, berarti Anda tinggal menghitung Pi, Pt-nya, ekspektasi dari E pangkat T X1 sampai Xn, sama dengan ekspektasi E pangkat Tx1 sampai Txn, karena independen, perkalian saja I1 sampai N, ekspektasi E pangkat T Xi, karena identik, I1 sampai N, tadi lambda per lambda min T, ya, karena identik, sama dengan lambda per lambda min T pangkat N, dan ini adalah fungsi pembangkit momen dari distribusi gamma. Ya. Itu cara mudah membuktikan X1 tambah X2 sampai Xn berdistribusi gamma jika X1 sampai Xn berdistribusi eksponensial saling independen, min-nya sama, seper lambda, atau rate-nya lambda. Jadi X-nya eksponensial lambda. Nah, sekarang kalau lambdanya berbeda-beda, X1 rate-nya lambda 1, X2 lambda 2, Xn lambda n, tentu kita tidak bisa menggunakan fungsi pembangkit momen ini untuk menentukan distribusi dari X1 sampai Xn. Ini buktikan X1 plus Xn distribusinya gamma itu digunakan induksi matematik. Jadi kalau N1, X1-nya eksponensial. Parameter lambda diketahui. Jadi nggak perlu dibuktikan. Lalu sekarang anggap X1 sampai Xn plus Xn min 1 berdistribusi gamma dengan parameter n min 1 dan lambda. Jadi X1 plus sampai Xn min 1T itu seperti ini. Ini adalah gamma, parameternya n min 1 dan lambda. Berarti selanjutnya kan kita dalam induksi matematik harus membuktikan bahwa X1 sampai Xn itu adalah distribusinya, atau rumus ini, rumus yang di atas, berlaku untuk N-nya, berlaku untuk X1 sampai Xn. Nah, ini adalah prinsip dari induksi matematik. Nah, PDF dari X1 plus X2 sampai X-1 dan Xn itu adalah konvolusi, ya, rumus konvolusi dari PDF-nya Xn dan PDF-nya X1 plus X2 sampai Xn min 1.
Di bagian depan ada ini, saya kira pernah saya jelaskan. Nah, ini tinggal memasukkan saja integralnya ds, s-nya dari 0 sampai tak hingga. Tapi karena di sini ada t min s, kalau s-nya lebih dari t menjadi negatif, padahal distribusi eksponensial hanya berlaku untuk positif, maka batas integralnya bisa potong menjadi t saja, yang ini sama dengan ini. Lalu yang ini tinggal substitusi dari yang di atas tadi. Nah, lalu bentuk ini diintegralkan terhadap S. Ya tentu dengan sedikit manipulasi, nanti bisa ditunjukkan dengan pemisalan. Ya. Yang ada ada S-nya kan integralnya terhadap S. Selain yang S nanti dikeluarkan, kalau kita lihat di sini ada E pangkat min lambda kali min S, berarti ada E pangkat lambda S, lalu di sini juga ada E pangkat min lambda S, jadi habis. Kemudian, ya ini integral sederhana sebenarnya. Nanti masih ada E pangkat min, di sini ada integral lambda S pangkat n min 2 diintegralkan, ini integral sederhana sekali, menjadi nanti 1/n min 2 kali, atau kalau saya tulis, menjadi hasilnya lambda E pangkat min lambda T, ada lambda kali lambda kuadrat, lalu lambda E pangkat min lambda T, lambda kuadrat, lalu lambda S pangkat n min 2, ini per n min 2 faktorial ds, ya. ds-nya saya boleh tulis sebagai d lambda s, tapi saya bagi dengan lambda, biar kan di lambda s kan lambda ds bagi lambda, sehingga habis. Hasilnya yang lambda kuadrat dan lambda habis. Lalu ini seperti biasa, integral ini pangkatnya turun. Pangkatnya tambah 1 sebagai penyebut. Ya. Nanti hasilnya lambda E pangkat min lambda T n min 2 faktorial, integral itu 1/n min 1 lambda S pangkat n min 1, batasnya 0 sampai T. Nah, ini hasilnya. Cara lain membuktikan, terbukti ya dengan induksi matematik, itu kalau X1 sampai Xn
Distribusinya eksponensial, parameternya sama, yaitu lambda. Distribusinya gamma. Nah, lalu yang tadi kita gunakan di rantai Markov continue adalah kalau rate-nya berbeda. Mana tadi? Nah, ini. Bentar. Tadi kelewat. Nih, di sini. Konvolusi dari variabel acak eksponensial. Misalkan X1 sampai Xn independen, eksponensial, rate-nya lambda 1 sampai lambda n. Dan anggap semua rate-nya berbeda. Maka jumlahnya dinamakan hipoeksponensial. Variabel acak hipoeksponensial. Untuk menghitung probabilitas PDF-nya, dimulai dengan kasus N sama dengan 2, artinya X1 tambah X2 seperti apa. X1 tambah X2 ini rumus konvolusi. Jadi rumus konvolusi itu kalau Anda punya X1, kalau independen, ya ini rumus konvolusi ini sudah. Jadi X1 plus X, PDF dari X1 plus X2 itu integral 0 sampai T, Fx1S kali Fx2 T plus S. Boleh juga dibalik. Ya. Boleh dibalik. Sama aja. Karena X1 distribusinya eksponensial rate lambda 1, maka ini karena X2 eksponensial dengan rate lambda 2, maka ini. Nah, lalu ini menghitung integral biasa. Yang tidak ada S-nya ditaruh di luar. Ada lambda 1, lambda 2, lalu E pangkat min lambda 2T, yang ada integral, ya ada S-nya ditaruh di dalam integral. Ya. Nah, integral ini adalah seper lambda 1 min lambda 2, E pangkat min lambda 1 min lambda 2 S dengan batas 0 sampai T. Ya. Ketika dimasukkan, kalau T-nya kalau dimasukkan T berarti S-nya diganti T, lalu nanti negatif, kalau S-nya diganti 0, pangkat 0, 1, berarti ini hasilnya nanti akan dengan saya balik, seper lambda 1 min lambda 2 kali 1 min, pangkat min lambda 1 min lambda 2 T. Ya. Nah, yang ini jadinya adanya di sini, lambda 1 min lambda 2 kali ini. Ya. Yang lainnya tetap, lambda 1 di atas ada, ya, yang lainnya tetap ini.
Atau kalau dijabarkan menjadi bentuk lambda seperti ini. Ini didistribusikan ini ya. Lambda 1 min lambda 2, lambda 2, pangkat min lambda 2T, ini dikali 1, suku yang kedua, lambda 1, ini ada lambda 2, ya sebenarnya lambda 1 kali lambda 2 cuman di susunannya dibalik, lambda 2, lambda 1, pangkat min lambda. Ya. Ini kalau dijabarkan kan jadinya begini. Lambda 1, lambda 2, pangkat min lambda 2T per lambda 1 min lambda 2 kali pangkat min lambda 1 min lambda 2T kali minus ya. Kali minus berarti yang bawah lambda 2 min lambda 1 min lambda 2 bisa dibalik menjadi lambda 2 min lambda 1. Nulisnya lambda 2 yang depan ini bisa tulis di atasnya. Lambda 1-nya ditukar posisinya. Lalu pangkat min lambda 2T kali di sini pangkat min lambda 2T, pangkat plus lambda 2T itu cancel. Yang tersisa pangkat min lambda 1T. Ya, maka hasilnya yang ini. Jadi kalau kita punya X1 eksponensial lambda 1, X2 eksponensial lambda 2, maka PDF-nya dapat dengan menggunakan rumus konvolusi. Bisa dengan mudah kita hitung PDF-nya seperti ini. Nah, kalau N-nya 3 bagaimana? Kita buat konvolusi dari X1 plus X2 dan X3. X1 plus X2-nya kita sudah tahu PDF-nya yang ini. X3 eksponensial dengan rate lambda 3. Maka dengan perhitungan yang mirip dengan cara ini, nanti kita akan dapat PDF-nya bentuknya bisa ditulis seperti ini. Bisa ditulis seperti ini. Ya, mungkin menarik untuk Anda kalau nanti menjabarkan ini bentuknya seperti apa. Ini kan menjadi 3 suku ini. Coba kita jabarkan. Kalau lambdanya I-nya 1, berarti lambda sama dengan lambda 1 pangkat min lambda 1T kali J tidak sama dengan I. J tidak sama dengan 1. Berarti J-nya dari 2 sampai 3. Ya. Kalau J-nya 2, berarti lambda 2 per sebentar. Ini J tidak sama dengan I. Tadi kalau I-nya 1, kan J-nya nggak boleh sama dengan 1. Berarti J-nya mulai dari I plus 1. Berarti mulai 2 dan 3. Berarti lambda 2 per lambda 2 min lambda 1 kali, sekarang kalau J-nya 3, lambda 3 per lambda
3 min lambda 1. Ini kalau I-nya 1. Lalu kalau I-nya 2, berarti lambda 2, E min lambda 2T, kali, nah kalau I-nya 2 berarti perkalian ini tidak boleh menggunakan I yang sama dengan 2. Berarti J-nya 1 dan 3 saja. 1 dan 3 saja. Berarti mulai dari kalau J-nya 1, maka akan dengan lambda 1 per lambda 1 min lambda 2 kali, kalau J-nya 3, lambda 3 per lambda 3 min lambda 2. Itu kalau I-nya 2. Kalau I-nya 3 berarti sama dengan lambda 3 E pangkat min lambda 3T kali, sekarang J-nya yang nggak boleh sama dengan 3, hanya 1 dan 2. Berarti lambda 1 per lambda 1 min lambda 3 kali J-nya 2, lambda 2 per lambda 2 min lambda 3. Ini maksud dari ekspresi itu. Jadi cukup panjang, ya, cukup panjang perkalian-perkaliannya. Dan nanti kalau nantinya kita bisa memperoleh fx1 sampai xn ini bentuknya sama seperti ini. Di mana C lambda I pangkat min lambda IT dikali CIN dengan CIN-nya adalah ini. Ya, dan ini tentu bisa dibuktikan ya dengan induksi. Saya kira saya nggak akan jelaskan bagaimana membuktikan secara induksi, ini bukti secara induksi. Ya. N-nya kan untuk N sama 2 oke, sekarang akan dianggap benar untuk N, lalu anggap benar untuk N plus 1, itu prinsip induksi. Nah, ya, jadi di sini. Lalu kita bisa menghitung tail distribution-nya seperti ini. Ya. Integral T sampai tak hingga FST dt, ya. P-nya ini nanti hasilnya akan sama dengan ini. Nah, ini tadi yang rumus 59 yang dikutip. Di bagian pembahasan dengan proses kelahiran murni. Jadi rumusnya ini. Jadi ini adalah rumus 58 adalah PDF dari konvolusi variabel acak eksponensial. Kalau PS lebih dari T ini tail distribution-nya atau apa ya 1 min PDF min CDF-nya. Nah, karena tadi kita menghitung probabilitas jumlahan lebih dari T, maka kita gunakan probabilitas S lebih dari T. S-nya adalah jumlahan. Sigma XI
I-nya 1 sampai N. Ya. Ya, jadi tadi kalau kita merujuk pada persamaan 59, kita punya K dari I1 sampai J min I, ya ini adalah jumlahan dari variabel acak eksponensial dengan rate lambda K sampai lambda I sampai lambda J min 1 dan probabilitas apa namanya XT bisa gunakan rumus tadi. XT kurang dari I kan sama dengan X jumlahan XK lebih dari J nih. Jumlahan lebih dari T sama dengan peluang XT kurang dari J. Maka kita menggunakan rumus tersebut. Ya, ini dari rumus 59. Nah, untuk memahami contoh 68 ini bagusnya kalau Anda bisa nanti kalau Anda bisa menuliskan mulai dari kalau J-nya 2 seperti apa, J-nya 3 seperti apa. Jadi rumus-rumus yang ada di sini ini kan nggak selalu langsung kelihatan. Tapi kalau Anda mulai dari J-nya 2, bentuk ini seperti apa, J-nya 3 seperti apa, itu nanti akan kita punya pola bahwa akhirnya P1J itu bentuknya akan seperti ini. Ya. Saya kira perlu silakan saya nggak jelaskan, tapi Anda bisa menelusuri sendiri. Yang ini saya kira saya lewat. Baik, nanti berikutnya saya akan jelaskan tentang ini. Ya. Di RPS yang awal, saya merencanakan rantai Markov ini dibahas 2 kali, tapi nampaknya butuh waktu lagi ini. Sebentar, saya pertimbangkan dulu. Ini penting nggak? Sebentar, perlu nggak?
Oke, nanti pertemuan berikutnya saya kira saya perlu menjelaskan ini untuk sebagai satu pengetahuan. Jadi untuk rantai Markov continue mungkin saya perlu tambahan satu pertemuan lagi membahas tentang ini. Sampai tadi nanti juga limit distribusi. Baik, itu saja hari ini. Makasih atas perhatiannya. Kita kuliah lagi hari Senin ya? Iya, Prof. Hari Senin. Hari Senin saya bisanya online ya. Oh iya, baik, Prof. Ya, karena saya ada jam 10 kan ya? Iya, jam 10, Prof. Jam 10. Oke. Kalau yang tugas kemarin sudah dikumpulkan belum? Sudah, Prof. Nanti saya cek lagi aja dulu ya. Kalau ada saya cek sudah benar atau belum gitu ya. Mungkin nanti kalau masih ada yang keliru hari Senin kita bisa bahas sebentar. Hari ini itu saja. Kalau ada pertanyaan sebelum diakhiri silakan. Oke, kalau nggak ada diulang-ulang aja tadi yang apa saya jelaskan ya, biar lebih paham. Atau tadi yang bagian saya nggak jelaskan secara detail, Anda bisa mengecek, menyelidiki, biar lebih paham. Baik, itu saja. Terima kasih perhatiannya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Saya keluar.